Shalom dan selamat datang dalam acara podcast New Life Talks bersama saya Kristi Sigani. Ini kita akan ngobrol santai, jadi relax, ya. Tapi penuh makna. Kita akan ngobrol tentang reality anak muda dan kesehatan secara mental dan juga secara rohani. Jadi tema kita yang sangat relevan saat ini adalah Tuhan, aku capek. Ketika kita lelah, emosi memuncak, apakah imanku kurang kuat? Nah, hari ini saya bersama dua narasumber. Mereka adalah sahabat saya dan juga adik saya dari komunitas New Life Ministry. Selamat datang Mbak Dwi. Perkenalkan saya Bu Sundari. Dan juga di sampingnya ada Lena Magdalena Sihombing. Shalom, halo, nama saya Magdalena Lubat-Barua. Terima kasih ya sudah hadir dalam acara podcast New Life Talks. Apa kabarnya? Luar biasa, keren ya. Oke, kita akan langsung acara ngobrol kita santai, ya kan? Pertanyaan untuk Mbak Dwi dan Saudari Lena, boleh bisa diceritakan masa-masa sulit terbesar yang pernah kamu alami di dalam hidup kamu, baik secara emosional. Dari saya pribadi, saya pernah ada titik terendah saya di mana saya memiliki ayah, tapi saya tidak memiliki perannya. Mungkin saya lahir memang punya ayah, tapi saya nggak bisa ngerasain kasih sayang dia, cintanya dia. Ada pepatah katanya bilang cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya, tetapi saya tidak merasakan itu karena sejak kecil nggak tahu kenapa saya sangat membenci papa saya. 6 atau 7 tahun papa saya udah ninggalin saya, dia nggak ada buat saya. Bahkan saat saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit, papa saya nggak datang. Saat saya mau operasi, papa saya datang, tapi saya di situ benar-benar menolak, sangat menolak beliau datang karena bagi saya, buat apa kamu datang? Biasa saya udah kayak gini, nggak perlu kamu datang gitu. Sampai saat aku mati pun kamu gak perlu datang, aku bilang kayak gitu. Karena udah begitu, mungkin begitu sakit, begitu dalam luka yang dia kasih buat saya pribadi. Sampai saya besar, saya memendam rasa benci saya pada dia. Sampai di umur saya 25 tahun, saya masih mempunyai rasa benci itu pada beliau. Tapi Tuhan selalu bilang sama saya, stop, ampuni orang yang telah menyakiti kamu, karena itu juga gak baik buat saya. Seperti saya menginginkan dia mati, tapi saya minum racunnya. Dan sempat saya, karena hal itu, saya sering berpikir, saya sering berkata sama Tuhan, Tuhan gak adil. Tuhan kasih orang lain papa yang baik, papa yang selalu ada buat dia, tapi saya enggak. Tapi akhirnya saya bilang, Tuhan, saya lelah, saya capek. Kalau Tuhan mau ambil saya, Tuhan ambil. Saya tidak mungkin kuat menghadapi sendirian, Tuhan, aku bilang gitu. Sampai ada juga di titik dimana dia bilang, Tuhan boleh enggak? Tuhan, aku pulang tanpa Tuhan jemput, aku bilang gitu. Tapi makin lama aku ikut sebuah komunitas pemuda waktu itu. Di situ Tuhan mengetuk pintu hati saya, tapi saya mengeraskan hati. Berkali-kali saya dapat sharing firman Tuhan itu tentang pengampunan, memulihkan hati. Tapi enggak sekalipun hati saya terbuka, enggak sedikit pun hati saya terbuka. Saya selalu bilang, saya membantah. Kamu gak rasain apa yang saya rasain. Kamu gak pernah jadi saya. Kamu gak tahu sesakit apa yang saya rasain. Tapi di satu titik saat saya ikut sebuah KKR, di situ gak tahu kenapa hati saya terketuk.
Tuhan bilang ampuni, ada sebuah suara ampuni. Kamu harus punya hati yang mengampuni, karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kamu. Tuhan mencintai kamu, masa kamu gak bisa ampuni orang lain yang menyakiti kamu? Bahkan dulu sempat mungkin saya gak pernah cerita sama keluarga saya juga gak pernah cerita kepada orang lain, bahkan penulis. Jadi saya hampir saja untuk mengakhiri hidup saya menggunakan sebuah pensil. Saya melukai diri saya dan lukanya masih ada di sini. Itu saya melakukannya sendiri tanpa pengetahuan orang lain. Saya melakukannya karena saya bilang, Tuhan, saya capek, saya nggak kuat untuk hidup, banyak tekanan dalam hidup saya. Tapi saat kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan tetap menjaga kita. Terima kasih Mbak Dini untuk kesaksiannya luar biasa. Kurang kasih sayang ayah. Saudari Lena, bisa ceritakan masa-masa terberat yang kamu alami secara emosional atau secara mental? Kalau secara emosional dan secara mental mungkin kehilangan seorang kakak. Saya punya kakak kandung anak pertama, di mana waktu masa kecil itu kami itu sering bermain berdua. Nah, di sini banyak kenangan yang kami lewati, mau ke sawah, ke sekolah, ke pasar, bermain. Dia teman saya bermain. Di saat umur aku menginjak kelas 1 SMP, aku dipisahkan sama kakak aku dan ke sekolah di Sorong-Sorong. Semenjak itu komunikasi itu sudah berkurang dan saling menyapa juga berkurang. Di saat kelas 3 SMP saya dipindahkan dan juga dia dipindahkan. Nah, kami bersatu lagi di satu tempat. Ternyata perkataan-perkataan kami atau kasih seorang adik dan seorang kakak itu tidak klop lagi. Mungkin sudah berkurang kasih sayangnya atau pertemanan kami sudah berkurang. Cuman kalau sekedar curhat, sekedar menyapa juga menyapa. Tapi kalau bagian pribadi tidak begitu terbuka masing-masing. Setelah itu tamat sekolah, saya tamat sekolah ke Medan dulu dan pulang. Ternyata aku ke Jakarta. Di Jakarta itu kan masih bersama, dia juga bersama-sama saya di rumah Ibu Gembala Kriswanti. Dan ternyata kami juga pisah di sana. Dia pulang kampung dan aku di Jakarta. Dia menetap di kampung. Ternyata komunikasi itu semakin berkurang dengan kakak saya. Cuman di pas 4 tahun berlalu tidak ketemu kakak rotua. Di saat itu posisinya dia udah melamar menjadi guru TK PAUD. Di situ entah kenapa dia sering cerita ke aku, "Dek, kakak pengen menikah, kakak udah punya calon, ini gimana ya?" Dia selalu ceritain yang mana yang terbaik, yang ini adalah seorang TNI, ini punya kelapa sawit, atau ini petani yang sudah sukses, ini juga ada polisi dan juga ada pendeta dan guru. Ya aku bilang jalanin aja dulu yang mana yang terbaik. Dan lama-kelamaan dia kalau mengajar, setiap selesai mengajar dia selalu chat atau telepon aku. Di saat aku nyuci dia telepon aku, PC aku, nungguin aku nyuci, nungguin aku tidur. Ternyata nggak tahu selama dia mengajar hampir setahun, belum segenap setahun, dia juga cerita, "Dek, kakak mau kuliah lagi lah biar bisa menjadi guru antar SD." Oh ya udah, kalau emang itu yang terbaik lakuin. Dan ternyata Tuhan enggak kasih itu, malah Tuhan ngambil kakak saya. Dia ngambil kakak saya, dan di saat itu di saat dia sebelum dipanggil 2 minggu itu, aku nasihatin kakak aku,
kamu jangan kayak posisinya itu dia lagi berantem sama bapak aku dan bapak aku ngadu ke aku tentang kakak aku bagaimana. Ya udah aku nasihatin dia, ternyata dia nggak respon. Ternyata di posisi 2 minggu itu aku nggak tahu kalau dia mau pergi. Dan di saat dia pergi sebelum dia pergi hari Senin malam dia itu pernah minta kayak gini, Dek, boleh nggak kakak minta baju untuk ngajar kemeja sama rok atau tas. Posisinya itu aku bilang kayak gini, ya udah kamu yang aku kirimin bajunya, tapi kakak yang bayar paket COD-nya ya, kata gitu. Soalnya mahal banget. Ya udah aku kasih baju. Di saat Senin malam itu aku kumpulin baju itu tanpa sepengetahuan dia, aku kumpulin di satu kardus. Ternyata aku istirahat jam 10-an, tiba-tiba tengah 11 brother ngetok pintu kamar. Saya nggak sadar lagi, tapi lama diketok. Leng, ini tante mau ngomong. Tiba-tiba ngomong kayak gini, kakak kamu udah meninggal. Rasa kayak nggak percaya, kayak nggak mungkin. Ternyata udah lewat PC. Ya shock banget. Kenapa? Kok bisa? Padahal kan juga posisinya kakak aku pernah tabrakan juga. Cuman kakinya luka parah. Dan ternyata udah pengobatannya udah lumayan berjalan, udah lumayan sembuh. Ternyata kakak aku mengalami gatal-gatal lagi karena banyak obat. Ternyata dia makan obat asam lambung. Dia ke dokter, dia masih sempat nunjukin foto, Dek, banyak banget obat yang dikasih dokter. Kenapa banyak banget itu? Tapi aku nggak terlalu respon lagi ke dia. Tapi aku bilang cepat sembuh ya kak. Setelah itu nggak berkabar lagi. Ya ternyata sepulang dari dokter itu aku nggak pernah komunikasi lagi sama kakak aku. Wow, ya turut berduka cita ya Len, kehilangan seorang kakak yang sangat dicintai. Bahkan Mbak Dwi, kurangnya kasih sayang ayah sampai dia ingin bunuh diri. Nah pertanyaannya untuk Mbak Dewi dan saudari Lena, apa yang kamu rasakan pada masa-masa terberat itu, dan apa respon pertama kali terhadap Tuhan? Kalau aku pribadi, respon pertama aku marah sama Tuhan. Ya, aku marah sama Tuhan karena aku pikir Tuhan gak adil, Tuhan gak baik. Pokoknya aku kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku bilang, kalau aku boleh milih, aku gak mau lahir di keluarga ini. Aku gak mau hidup punya ayah tapi tidak punya kebaikannya, tidak punya sifat sayangnya. Tapi Tuhan bilang lagi sama aku, mau orang lain. Tuhan kirim mereka kecil kayak teman-teman aku, dan nunjukin lagi orang ke aku kalau ada kok yang kayak aku. Banyak, bahkan lebih parah yang tanpa orang tua. Yang orang tua udah gak ada, bapak ibu juga gak ada. Aku cuma kehilangan papa. Dan mungkin sekitar tahun yang lalu aku juga dapat kabar kalau papa udah gak ada. Aku dikabarin sama papa kalau papa udah gak ada. Dan disitu aku bilang, Tuhan, aku sudah ikhlas, aku maafin papa. Walaupun ya rasa sakit itu masih ada, tapi Tuhan, aku mau ikhlas. Sekarang aku udah punya bapak yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Bapak yang selalu sayang sama aku. Yang setiap aku nangis sama dia, aku minta sama dia, dia selalu jawab. Dia gak pernah tinggalin aku sedikit. Dia selalu sayang, dia selalu cinta sama aku.
Aku merasa bersalah sama Tuhan Yesus karena udah pernah marah sama Tuhan, udah pernah kecewa sama Tuhan, padahal ya memang itu maunya Tuhan gitu. Kita nggak bisa nentuin apa-apa dalam hidup kita. Kita nggak bisa memilih untuk hidup dengan siapa. Kita nggak bisa milih untuk hadir dalam keluarga siapa, lahir dari mana. Kita nggak akan bisa karena memang udah jalannya Tuhan, itu semua udah rencananya Tuhan. Dan saat aku kenal Yesus, aku bersyukur aku punya Tuhan yang sayang sama aku, Tuhan yang begitu cintanya besar sama aku, yang mungkin ya tiap hari mungkin aku masih nyakitin hati Tuhan dengan cara aku nggak bisa tahan emosi yang selalu meluap-luap, yang mungkin bisa dibilang suka bantah orang tua. Tapi Tuhan sayang sama aku, Tuhan gak pernah sedikit pun ninggalin aku. Aku susah sekalipun Tuhan ada gitu. Tuhan yang memeluk aku setiap hari. Mungkin kalau tanpa Tuhan aku udah gak ada di dunia ini. Mungkin tanpa Tuhan aku gak mungkin bisa ada duduk di sini. Banyak hal yang harus aku lewatin, banyak hal yang harus aku rasain, sakit, perih, luka, semuanya udah harus aku lewatin. Tapi aku mau percaya selama Yesus beserta aku, semua akan baik-baik saja. Jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita lebih dari apapun juga. Cinta dunia tidak ada artinya, bahkan cinta seorang ayah aja bisa hilang, tapi cintanya Tuhan tidak sedikit pun hilang dari hidup kita, tidak sedikit pun. Saat kita ketuk pintunya, Tuhan pasti akan buka. Apa yang jalan Tuhan buka tidak akan pernah ditutup oleh manusia. Luar biasa. Kalau saya rasakan itu, saya juga rasakan hal yang sama. Nah, bagaimana nih, Rena? Apa yang kamu rasakan ketika kamu kehilangan kakak? Dan bagaimana respon kamu yang pertama kali kepada Tuhan? Pastinya aku sedih ya. So, why God? Kenapa hari kakak aku? Kenapa? Dan kenapa? Aku bertanya terus, kenapa? Kenapa harus terjadi? Di posisinya itu, timingnya aku enggak kan sama kakak aku. Karena di posisinya 2 minggu itu aku lagi nasihatin dia supaya dia baik sama bapakku. Kalau apa-apa jangan kayak gitu ke papa. Ternyata dia nggak respon. Kalau aku tahu kakak aku dipanggil, aku nggak akan lakuin itu. Aku nggak akan nasihatin. Mungkin dan jika Tuhan kasih tahu, mungkin aku akan lakuin hal yang baik buat kakak aku. Seperti apa? Adik yang pengen dinasihatin kakaknya, pengen dimanja kakaknya. Aku juga rindu diberkati kakak aku. Ternyata timingnya enggak. Aku kadang lihat kakak Kris, Kak Reo, ketika aku kadang cemburu kalau Kak Kris baik banget sama Kak Reo. Ketika kenapa ya Tuhan kakak aku di posisinya itu nggak pernah kayak kamu suka apa, kamu pengen apa, kebalik ternyata. Jadi aku yang nanya, kakak pengennya di mana, pengennya apa. Tapi orang tua juga berkata kalau yang lebih dewasa itu ternyata di akunya. Tapi aku nggak nyadar kalau aku lebih dewasa dari kakak aku. Yang aku tahu kakak pertama itu yang lebih dewasa. Ternyata enggak. Aku juga pernah
cemburu juga sama kakak aku karena perhatian papa aku, apalagi mama aku sama kakakku lebih besar. Kadang agak cemburu. Kenapa? Dan kenapa papa aku dan mama aku gak takut aku merantau? Ternyata pikiran aku salah. Aku pernah dengar khotbah itu dan juga nasihat dari Kak Kris. Kalau papa aku tahu aku bisa. Kalau kakak aku itu gak bisa kalau tanpa mereka. Belum bisa, belum waktunya. Dan ya aku mulai percaya kalau yang nakal itu lebih disayang. Tetapi kalau yang sudah dipercaya akan diberi kebebasan. Bukan kebebasan yang kebebasan di hal yang nakal ya. Kebebasan untuk mencari hal-hal yang membuat dia bangun, membuat dia kokoh, menjadi kuat. Dan aku pun mengalaminya. Dan hal yang paling ya saya sesali yaitu kenapa Tuhan gak kasih tahu, kenapa pas timingnya saya berangkat. Kenapa? Kalau berbicara tentang kehilangan itu, saya juga kehilangan ayah. Memang berat sekali. Itu masa-masa terberat juga. Dan begitu juga dengan Mbak Dwi. Nah, pertanyaannya Mbak Dwi dan Lena, saya tahu apa yang Mbak Dwi dan saudara Lena rasakan itu memang berat banget. Nah, bagaimana kamu melihat hubungan antara iman kepada Tuhan dan kesehatan mental? Terhadap kesehatan mental Mbak Dwi dan saudara Lena, bagaimana? Bagi yang pribadi banyak sangat baik kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku dan kesehatan mental aku yang mungkin bisa dibilang ya luar biasa deh penyertaan Tuhan. Kalau bisa dibilang aku nggak tahu ya, aku merespon diri aku sendiri itu aku mulai bisa dibilang aku depresi. Ya, menurut aku itu depresi karena kadang saat aku mentalnya sedang down, aku hancur, aku berantakan, pasti ada di pikiran Tuhan aku pulang. Aku mau pulang, aku capek. Aku tidak mampu sendiri Tuhan. Tapi Tuhan tuh kalau ingetin aku kadang lewat pujian Tuhan atau lewat firman Tuhan yang aku baca setiap pagi. Itu ada aja Tuhan tuh bilangin kalau kamu tuh gak sendirian, kamu ada aku, kamu ada tanganku yang selalu memegang tanganmu, yang selalu merangkul kamu. Kalau kita mentalnya lagi down, kita lagi terpuruk, tolong dekati Tuhan, baca firman-Nya, dengerin apa yang Dia mau, serahin semuanya, kita menangis di bawah kakinya, kita serahin semuanya sama Tuhan, bilang Tuhan saya capek. Kita memang hidup ada batas kecapean sendiri, ada batas kesabarannya pasti, karena kita manusia, kita ini tuh lahir dari daging, dan daging itu tidak mampu untuk bertahan lebih lama lagi gitu kan. Jadi serahin diri kita ke Tuhan, biar Tuhan yang bantu kita dalam merawat mental kita supaya bukan pikiran yang negatif yang datang, tapi nih pikiran yang positif. Dari kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kamu udah bisa lewatin belakang-belakang. Kamu lihat di ke belakang, banyak hal yang kita lewatin itu beserta Tuhan gitu. Dan kita mampu kok. Kenapa cuma masalah yang kecil di depan nanti kita nggak bisa lewatin? Kan kita punya Tuhan yang besar. Masalah itu kecil, Tuhan kita besar. Kita lihat ke belakang. Belakang-belakang itu kita dulu sempat, aku pribadi aku sempat untuk kehilangan nyawa aku, tapi saat aku udah mulai merasa down lagi, coba cari Tuhan. Karena kalau kita cerita sama manusia nggak akan bisa respon yang baik. Manusia akan hanya bisa menjawab yang mungkin bisa dibilang kita tidak mau dengar gitu. Karena apa? Saat mental down kita hanya butuh apa? Pendengar.
itu mengecewakan. Terima kasih Mbak Dwi. Dan bagaimana saudari Lena melihat tentang hubungan iman kepada Tuhan dan kesehatan mental Lena dalam menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa yang Lena alami, kehilangan seorang kakak? Setelah tahu kabar Karotua meninggal, aku langsung minta besok pulang. Karena di besoknya kakak udah ada penguburan. Di pas perjalanan pesawat, mungkin orang lihat saya kayak orang gila kali ya. Berada di atas saya tuh kayak merasa udah kayak hampa. Mana? Jalan aja udah kayak Tuhan di mana? Dan kenapa? Di pesawat nangis saja terus. Mungkin di sebelah saya heran kayak saya nangis terus ya. Tapi setelah nyampe di rumah, aku dijemput sama adik aku. Dijemput, aku hanya pengen cepat nyampe, pengen lihat Karotua gimana. Dan iya, Karotua udah dipanggil ya. Dan aku pertama kali lihat mukanya, terus kakinya yang terluka. Dan posisinya itu aku nangis. Kenapa Tuhan? Pertanyaan itu terus, kenapa Tuhan? Kenapa dan kenapa? Aku nangis. Ternyata posisinya itu teman-teman pelayanan gereja Karotua datang ke sana. Posisinya itu mereka mau ibadah. Mereka juga mau lakukan ibadah. Mereka nyanyi, aku juga ikut nyanyi. Tiba-tiba teman-teman sepelayan mereka berdoa. Dan entah kenapa mulut aku ikut doain kakak aku. Berdoa. Dan kayaknya bukan aku lagi yang berdoa. Roh yang di dalam aku yang nyampain hal yang paling sesak di dalam hati aku. Pernah dengar nggak? Kalau kita nggak bisa menyampaikan yang paling dalam, Roh Kudus yang bantu doa ke Tuhan. Dan ternyata di sana aku tutup mata, mulut aku itu berbahasa roh. Pertama kali aku berbahasa roh di sana. Dan di depan aku itu terang bahasa roh. Dan setiba itu aku bilang lagi, gak apa-apa Tuhan, kalau itu jalan Tuhan, mungkin ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam keluarga aku. Kiranya Tuhan memberikan keikhlasan hati buat aku, buat Bapak, Mama. Dan di saat itu setelah saya doa, dilanjut lagi sama tante aku, doa lagi. Dan setelah doa, kayak agak badan aku itu kayak meringan, kayak ada rasa keikhlasan, mungkin sebagian rasa keikhlasan. Dan ya di dalam hati aku pikiran aku itu, ini mungkin udah jalannya Tuhan. Ya mau gimana lagi? Kalau aku nangis, gak mungkin kakak aku bangun lagi. Ya, aku berusaha ikhlasin, ya. Tapi di satu titik itu aku hanya bilang mungkin ada tujuan Tuhan dalam keluarga aku. Terima kasih. Luar biasa ya. Nah, Mbak Dwi, tadi saya sudah mendengar masa-masa sulit dan saya tahu perasaan Mbak Dwi saat ini ketika mengalami masa-masa terberat itu adalah kurangnya kasih sayang ayah. Nah, dan reaksi Mbak Dwi merasakan depresi ya, dan juga kekecewaan pastinya Mbak Dwi ya. Tapi saya mau tanya nih ke Mbak Dewi, apakah orang Kristen bisa mengalami depresi dan kekecewaan? Bagaimana menurut pandangan Mbak Dewi tentang stigma ini?
saya pribadi, seorang Kristen bisa mengalami depresi. Karena apa? Karena dapat tekanan dari dalam dan luar, terutama dari orang terdekat. Pasti akan mengalami hal depresi. Bahkan yang saya ketahui, seorang hamba Tuhan pun bisa mengalami depresi. Karena ada satu kesaksian seorang pendeta juga bilang kalau dia juga pernah mengalami depresi. Karena apa? Karena beliau mendengarkan semua keluhan jemaat, tetapi beliau sendiri tidak bisa menceritakan keluh kesahnya dia pada orang lain. Sebab itu kadang kita juga butuh teman gitu dalam kehidupan kita. Dan mengapa orang bisa depresi? Ya karena itu tekanan dari berbagai macam hal, dari berbagai macam kondisi. Saat kekuatan mental kita menurun, depresi itu akan hadir, dan itu membuat kita menjadi punya pikiran yang negatif, pikiran yang bisa dibilang tidak baik. Tapi cara kita mengatasi satu, dekatkan diri kepada Tuhan, tetaplah berdoa, karena jalannya Tuhan adalah yang terbaik. Bukalah diri untuk menjadi alatnya Tuhan, maka Tuhan akan menuntun setiap jalanmu dan akan membuka semua apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Kita akan yang menjadi yang terbaik. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi sebagai anak Tuhan, boleh ya Mbak Dwi mengalami depresi dan kekecewaan? Boleh ya? Dan lewat kesaksian Mbak Dewi tadi juga saya dengar bahwa Mbak Dewi mengalami depresi dan ingin bunuh diri, ya kan? Tapi luar biasa, Tuhan tetap menjaga Mbak Dewi. Tuhan selalu memelihara Mbak Dewi. Oh, luar biasa ya pekerjaan Tuhan, karya Tuhan atas kehidupan Mbak Dewi. Nah, lewat kesaksian tadi, Lena ya pertama kali nggak percaya, kakak meninggal dan terasa hampa seperti orang gila, gitu kan? Nah, apakah Lena juga mengalami depresi atau kekecewaan? Apakah sebagai anak Tuhan boleh mengalami depresi dan kekecewaan? Bagaimana menurut pandangan Saudari Lena tentang stigma ini? Kalau menurut aku sih bisa depresi atau mengalami kecemasan. Kembali lagi ke awal, kembali ke proses saya mengatakan emosi kayak apa? Kayak nggak terima kenapa, dan juga kecemasan. Iya, saya alami juga kecemasan. Dan tapi di saat depresi itu banyak hal yang terlontarkan dalam pikiran. Akan adanya timbul pikiran negatif. Hal-hal yang belum terjadi ke depannya udah terlalu dipikirkan. Dan itu yang membuat saya depresi, merasa stres. Sempat menutup diri, kayak doa amal. Teman-teman yang chat juga terlalu respect, dan juga kadang sekali aku tidak respect di sekitar aku juga, dan orang-orang yang pengen tahu tentang aku gak respect, karena udah benar-benar pikiran saya itu udah kecewa. Ya di saat posisi itu aku udah diri aku itu udah kayak mungkin belum sepenuh utuhnya, tapi aku udah ngelayani Tuhan. Aku pernah terlintas seperti itu, aku udah ngelayani Tuhan. Aku selalu doa buat keluarga, diberikan panjang umur. Ya ternyata bukan jalannya aku terapi, jalannya Tuhan. Dan
Itu yang membuat iblis menjadi apa? Mencuci pikiran aku. Dan iblis itu kadang apa? Kamu harus gini, kamu gini aja, biar kamu gak stres. Ternyata enggak. Setelah itu tiba-tiba aku selalu scroll IG. Tuhan langsung kasih ini ke aku. Janganlah takut, sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang tangan kananmu yang membawa kau kemenangan. Selalu kalau scroll, kenapa ini Tuhan selalu kasih aku ayat ini? Ternyata Tuhan itu mau aku dipulihkan. Aku dipulihkan lagi. Ternyata kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, depresi juga bisa hilang. Asal kita mau dipulihkan, mau disegarkan lagi. Dan sempat juga aku nggak mau komitmen lagi doa. Kalau pagi-pagi jam 4 bangun doa saat teduh. Nah, sempat aku jarang saat teduh. Dan ternyata itulah yang membuat kita kayak menjauh dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu nggak jauh, cuman kita yang merasa dan kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan ya puji Tuhan, Tuhan kasih ayat itu enggak hanya sekali, sering. Enggak dari khotbah di gereja, aku pergi ke gereja, dia selalu nyatakan firman itu ke aku. Janganlah takut, tetap kuat. Dan ya, of course, aku imani lagi. Ya udahlah, mungkin udah emang waktunya Tuhan. Dan ya aku mau hati aku lagi kasih Tuhan. Aku mau dipulihkan lagi. Aku gak mau iblis pakai pikiran aku ke hal-hal yang gak baik. Mendengar tadi kesaksian dari Mbak Dwi dan Saudara Rena bahwa orang Kristen atau anak Tuhan boleh mengalami depresi dan kekecewaan. Tapi kadang-kadang di luar sana ketika kita mengalami depresi dan kekecewaan sering mengatakan seperti ini, engkau kurang iman, kurang doa, kurang beribadah. Gitu ya. Masih banyak stigma tentang itu. Ya memang kita masih sering mengalami kekecewaan dan depresi ya. Jadi sebagai anak Tuhan tidak menjadi masalah. Jadi pertanyaannya ini juga nih Mbak Dwi sama Saudara Rena. Mbak Dwi kehilangan kasih sayang ayah yang selama ini sampai mau bunuh diri. Pernah gak sih Mbak Dwi merasakan rasa bersalah secara mental? Padahal Mbak Dwi adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Menurut Mbak Dewi ini, apakah boleh gitu rasa bersalah itu sampai saat ini masih berbekas di dalam hati Mbak Dewi? Padahal Mbak Dewi ini sudah rajin gereja, sudah rajin berdoa. Bagaimana tuh rasa bersalah itu? Terima kasih. Ya, bisa dibilang seharusnya ya dalam saya beribadah saya tidak boleh lagi rasa bersalah itu ada, karena itu akan membuat diri sendiri, itu merusak diri sendiri, dari kesehatan mental, kesehatan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain, karena nanti dampaknya akan kemana-mana gitu. Bahkan mungkin bisa aja kita jadi menjauhi Tuhan gitu karena hal itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, berdamailah dengan dirimu sendiri, maka kamu akan bisa mendamaikan orang lain. Ampunilah dirimu sendiri, maka kau akan bisa mengampuni orang lain. Wow, luar biasa ya. Jadi sampai saat ini tidak
ada rasa bersalah lagi ya Mbak Dwi, karena lewat kesaksian Mbak Dwi bagaimana mengungkapkan masa-masa terberat penuh dengan air mata. Saya tahu apa yang Mbak Dwi rasakan, dan pastinya Mbak Dwi saat ini tidak ada rasa bersalah ya. Puji Tuhan, luar biasa, harus melepaskan, let it go ya. Nah, bagaimana nih dengan, dari tadi kita tegang dulu. Oke nih, bagaimana dengan saudara Lena? Setelah kehilangan kakak yang dicintai, kakak yang disayangi, kadang juga teman berantem, kadang juga jelas iri karena orang tuanya lebih menyayangi kakaknya, padahal dia kakak, saya adik gitu kan. Kok kenapa kedua orang tua saya lebih menyayangi dia gitu. Apakah masih ada sampai saat ini ada rasa bersalah di dalam diri Lena? Padahal Lena rajin beribadah, rajin gereja. Bagaimana menurut Lena saat ini? Apakah masih ada rasa bersalah itu? Kalau rasa bersalah itu mungkin pikiran ya. Kadang pikiran itu berjalan. Pikiran aku itu ya kembali lagi, kan kadang pikiran juga kemana-mana. Kadang iblis juga memakai pikiran. Kamu udah gini-gini, kamu udah gini-gini, nyakitin dia. Ya wajibnya kita down lagi dan kembali lagi ke kitanya. Dan di saat itu hanya keikhlasan yang bisa membuat saya nggak down lagi. Dan ya intinya mungkin yang saya rancangkan dan yang saya mau rencanakan, ada sedikit juga yang aku ingin sampaikan. Aku punya pernah doa gini ke Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku pulang, aku akan beli baju yang sama buat mama, kakak, adikku Agnes, adikku Ariel, dan papa, dan aku pengen kami baju sama dan foto bersama. Terus nanti foto itu aku akan pajang di rumah aku. Ternyata enggak. Dan sampai sekarang aku belum mencapai hal itu. Mungkin belum waktunya Tuhan ya. Tapi masih ada pergumulan yang belum Tuhan jawab. Dan aku berharap Tuhan juga tolong aku menjadi kakak yang, kadang aku juga cuek buat adik aku. Aku pengen jadi kakak yang bisa dengarin mereka tanpa, kadang saya kalau mereka cerita kadang saya emosi. Apaan sih? Dikit-dikit ngeluh ke saya. Karena di saya juga ada pikiran juga, bukan cuma buat mereka. Aku juga punya diri aku, punya privasi aku. Kadang aku juga pikirannya jalan lagi dan kembali lagi ke kitanya. Diri kita yang membuat kita ikhlas, diri kita yang juga membuat kita menjadi hal positif. Tetapi aku minta kepada Tuhan, aku tetap semangat, tetap percaya kalau masa depan aku itu indah di tangan Tuhan. Kalau sesuatu yang terjadi dalam keluarga aku ini seizinnya Tuhan, dan aku berharap keluarga aku selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau boleh jangan kehilangan lagi. Dan aku berharap orang tua aku panjang umur, adik-adik aku sehat selalu, adik-adik aku sukses nantinya, dan aku juga bisa menjadi saluran berkat. Dan aku nggak mau mengeluh lagi buat mereka. Dan aku lebih sabar lagi menjadi kakak. Dan aku juga pengen hati aku itu lebih besar, lebih peka dalam rencana Tuhan. Dan aku juga pengen aku itu jangan nyakitin Tuhan dalam hal pertemanan. Kadang aku juga nyakitin Tuhan dalam hal pertemanan aku, ngecewain dia, tapi kita harus minta ampun lagi ke Tuhan. Ya intinya, ya aku itu, hidup aku itu udah kayak
kayak berteman sama Tuhan. Kan keseharian aku itu ya aku Joshua, Kak Kris, Kak Titin. Ya kembali lagi aku sendiri lagi. Ya aku sama Tuhan aja. Karena kalau sendiri juga ada hal-hal pikiran lagi yang gak baik. Ternyata sendiri itu juga gak baik. Sendiri dalam kesepian gak baik. Akan ada hal-hal yang membuat kalian menjadi down. Akan ada hal-hal yang juga yang akan membuat pikiran kita seperti tidak percaya kepada Tuhan. Dan ternyata akan lebih baik kita kumpul-kumpul sama-sama aja seperti di ruang tengah. Karena aku juga malam-malam kalau udah pengen sendiri ke kamar, kalau mereka udah ke kamar. Ya intinya aku sekarang berusaha ikhlas, berusaha menerima dan hanya berserah sama Tuhan aja. Terima kasih. Wow, luar biasa. Memang ya, kalau kita mengalami masa-masa terhebat itu ya, secara mental, puji Tuhan gak sampai gila ya. Ya sekalipun kita rajin ibadah, rajin doa, secara mental pasti kita alami, apalagi kehilangan seorang kakak yang dikasihi, yang dicintai, ya pasti mengalami depresi, pernah intimidasi dari kuasa gelap, merasa bersalah. Saya bersalah selama ini belum memberikan yang terbaik. Ya, padahal ada harapan. Saudari Lena sebelumnya ingin membuat surprise, tapi belum waktunya. Bukan belum waktunya. Ya, Tuhan sudah panggil duluan kakaknya gitu kan. Pasti ada rasa bersalah. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Ya kan, pasti rasa bersalah itu selalu ada. Dan begitu juga Mbak Dwi, rasa bersalah setelah kehilangan ayahnya, dia memendam kebencian, depresi, kekecewaan terhadap ayah. Nah, sampai saat ini sudah mengikhlaskan semua kepahitan, kekecewaan, emosi yang membuat kehidupan Mbak Dwi dan Saudari Lena down. Nah, sangat luar biasa. Semua kita, bahkan saya sendiri aja mengalami kekecewaan juga, depresi juga, ya nggak masalah. Nah, apa ayat yang paling menguatkan Mbak Dewi sampai saat ini terus menjalani hidup ini? Ada di satu ayat di situ dikatakan janganlah takut, janganlah gentar, karena aku adalah Tuhan, aku adalah Bapa. Tuhan, seorang Bapa tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Dan sampai saat ini itu yang aku selalu pikirkan, itu yang selalu aku ingat dalam pikiran aku. Kalau saat kita minta sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah ngasih kita kekecewaan. Karena seorang Bapa yang baik akan selalu mencintai anaknya dan menyayangi anaknya dengan hidupnya. Seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya, seperti Allah kita menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Tapi untuk apa? Untuk kita, untuk menebus semua kesalahan kita. Bahkan Tuhan Yesus telah menjadi kutuk atas kita. Dia mengangkat semua kutuk dalam hidup kita. Dia sendiri yang menjadi kutuk di atas kayu salib. Luar biasa ya pasnya ya. Oh jadi itu tuh kuncinya ya bagi para pendengar. Ayat emas ya, ayat penguat yang sampai saat ini Mbak Dewi bertahan. Nah, bagi pendengar yang mengalami hal yang sama, kamu tidak sendirian ya. Dan bagi pendengar biarlah kiranya belajar nih ya dengan ayat yang sudah Mbak Dewi sampaikan. Ya, dan juga bagaimana dengan Lena nih, ayat emas atau ayat yang selalu menguatkan kehidupan Saudari Lena di saat kehilangan seorang kakak. Ini ayat yang tetap dalam hati aku, yaitu dalam
kalau nggak salah di Yeremia 41 ya. Tetapi yang kembali tadi, janganlah takut, aku menyertai kau, janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kemenangan. Jadi, walaupun orang di sekeliling kita meninggalkan kita atau sudah dipanggil Tuhan, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Karena dalam kehidupan kita itu hanya Tuhan teman kita, dan Dia tidak akan pernah menyisihkan tangannya daripada kita. Dia akan tetap menopang tangan kita walaupun dalam masalah apapun. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lagi down, lagi takut, aku kasih ayat ini ya. Semoga ayat ini menguatkan teman-teman dan juga para pendengar. Semoga dengan ayat ini bisa menguatkan teman-teman juga dan aku juga. Terima kasih. Wow, luar biasa, sudah langsung terjawab. Padahal segmen terakhir saya mau memberikan pertanyaan. Apa pesan nih, ya kan, sesama anak muda di luar sana gitu kan, dan langsung dijawab oleh Lena, saudari Lena. Nah, saya langsung nih saudara Pak Dwi aja nih ya, pesan untuk anak muda yang di luar sana supaya ketika mereka lemah gitu kan, down depresi, seperti yang tadi ayat yang menguatkan tadi, supaya meneguhkan mereka. Jadi apa pesan Mbak Dwi untuk mereka? Untuk teman-teman di luar sana, saya mau bilang, jangan pernah merasa sendiri saat kita down, saat kita depresi. Jangan pernah jauhi Tuhan. Dekatkanlah diri pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang akan selalu tetap beserta dengan kita. Karena di saat kita menjauhkan diri kita kepada Tuhan, maka si jahatlah yang akan mendekat kepada kita dan mengintimidasi pikiran kita dan mental kita. Sebab itu, serahkan seluruh kekhawatiranmu, serahkan seluruh pikiranmu untuk Tuhan, maka Tuhan akan menuntun jalanmu. Amin. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Dwi, Saudara Lena, kesaksiannya sangat memberkati saya dan juga para pendengar. Kiranya apa yang menjadi impian, harapannya dan doa-doanya Tuhan jawab. Amin. Jadi para pendengar, iman adalah pondasi hidup kita. Iman bukanlah menghilangkan masalah, bukan menghilangkan kecemasan atau depresi kita, tetapi iman adalah memberikan kekuatan untuk kita, memberikan arah dan juga pengharapan bagi kita semua. Melalui iman ini kita belajar untuk berserah kepada Tuhan, karena ketika kita berserah, kasih karunia Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, melalui penderitaan ini ada makna yang tersembunyi di dalam hidup kita. Ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi para pendengar, anak Tuhan boleh mengalami depresi dan kecemasan? Ya tentunya boleh. Bagaimana kalau mereka tidak mengalami depresi atau kecemasan menjadi beban masalah dalam kehidupan mereka? Kalau kita melihat di perjanjian lama, Ayub mengalami depresi juga, para pendengar. Yesus Kristus menangis dan bahkan juga Daud menangis. Jadi mengalami depresi dan kecemasan itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita, karena selama kita masih tinggal di dunia ini yang dipenuhi dengan dosa. Dan oleh karena itu saya mengingatkan kepada para pendengar dengan ayat penguat yang sudah disampaikan, jangan takut, jangan khawatir, bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Dan oleh karena itu jangan lupa follow, like, and subscribe. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau sampaikan, kamu tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai kamu. Haleluya, amin. Wow, luar biasa, thank you.